Lah, apakah dari produk barang dan jasa tersebut bisa memberikan nilai kepuasan dan mutu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen? Kemudian dari produk tadi, di sini ada produsen ya, akan terjadi pertukaran, transaksi, dan hubungan dengan konsumen. Nah, pertukaran, transaksi, dan hubungan itu tadi terjadi di pasar. Seperti itu secara umum. Nah, ini kita sekarang ketemu dengan kata organisasi seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Peran pemasaran dalam organisasi. Nah, ini kita bagi jadi dua. Yang pertama, pemasaran dalam jenjang organisasional. Yang kedua, peran pemasaran dalam jenjang manajerial. Menurut Webster JR, peran pemasaran dalam organisasi itu dapat ditinjau dari dua tipe jenjang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yakni organisasional dan manajerial. Organisasional ini berkaitan dengan peran pemasaran sebagai kultur, sebagai strategi, dan sebagai taktik. Sedangkan untuk manajerial ini berkaitan dengan peranan manajemen pemasaran di dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen yang didukung oleh keterampilan manajemen tertentu yang diperlukan untuk menunjang kelancaran proses manajemen. Nah, ini adalah bagan untuk jenjang organisasional. Di segitiga di segitiga piramid ini bisa kita lihat yang paling atas bisa dibaca support of strategies for competitive advantage. Kemudian yang di bawahnya ada support of business decision making, dan yang di bawah sendiri ada support of business process and operation. Nah, untuk yang piramid paling atas ini terletak di manajemen tingkat corporate. Kemudian untuk yang di tengah ini terletak pada manajemen unit bisnis strategi, dan untuk kotak yang paling bawah ini dikenal dengan manajemen operasional. Oke, penjelasan yang pertama tentang corporate. Di sini fungsi dan perannya adalah membangun kultur, yakni kepuasan pelanggan, kebutuhan pasar, serta nilai keseluruhan perusahaan. Kalau dalam suatu perusahaan untuk tingkat corporate ini kita bisa bilang manajer tingkat atas seperti itu. Nah, ini penjelasannya untuk corporate marketing. Nah, peran pemasaran di jenjang ini mencakup yang pertama, mengoperasionalisasikan filosofi konsep pemasaran dengan cara mengkampanyekan orientasi pemasaran pada pelanggan, yakni senantiasa mengutamakan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah memperkirakan daya tarik pasar dengan cara menganalisis kebutuhan dan karakteristik pelanggan, serta menganalisis penawaran kompetitif yang sangat potensial bagi perusahaan dan memperkirakan efektivitas penawaran tersebut dalam memenuhi kebutuhan pasar. Yang selanjutnya adalah mengembangkan nilai keseluruhan perusahaan atau goodwill. Nah, ketiga peran utama di atas bertujuan untuk membangun kultur perusahaan. Dengan kata lain, pemasaran sebagai kultur atau budaya. Jadi bisa kita artikan lebih lanjut, pada tingkat corporate ini lebih mengutamakan nilai-nilai dan keyakinan dasar berkaitan dengan kepentingan pokok pelanggan. Kemudian jenjang yang kedua adalah unit bisnis strategis atau strategic marketing. Di sini pemasaran berfungsi sebagai strategi, yakni berkompetisi dan menggalang kemitraan.
kenapa kita butuh strategi dalam pemasaran? Karena seperti yang kita tahu, persaingan bisnis zaman sekarang itu kan semakin kompetitif. Jadi kalau suatu perusahaan tidak bisa memformulasikan, tidak bisa memiliki strategi yang baik, tentunya dia nanti bisa kalah dalam persaingan bisnis. Nah, kalau sudah kalah, ya tentunya dia bisa kolaps atau bangkrut seperti itu ya. Atau dia bisa juga kalah persaingan, cuman perusahaan masih tetap berjalan, tapi karena kalah persaingan mungkin bisa volume penjualannya semakin menurun seperti itu. Nah, kan itu juga tidak baik untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Oke, kita kembali ke jenjang unit bisnis strategik atau disebut juga dengan pemasaran strategik. Peran pemasaran di jenjang ini mencakup yang pertama, menentukan bagaimana berkompetisi dengan para pesaing di bisnis tertentu dengan cara antara lain melakukan analisis pesaing, analisis keunggulan bersaing, analisis peluang pasar. Nah, analisis peluang pasar ini ada yang pertama segmentasi, kemudian targeting, dan positioning. Nah, ini untuk ketiga hal ini nanti kita punya pembahasan sendiri di modul 3. Mungkin 2 minggu lagi kita akan bahas tentang itu. Kemudian untuk peran yang kedua adalah memutuskan dengan siapa, kapan, dan bagaimana cara menggalang kemitraan. Kemudian jenjang yang ketiga adalah pemasaran jenjang operasional. Di sini pemasaran berfungsi sebagai taktik, yakni bagaimana mengimplementasikan program pemasaran dan mengelola hubungan dengan pelanggan serta penyalur. Penyalur ini dalam istilah pemasaran lebih kita kenal sebagai distributor, yakni yang melakukan distribusi atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa di chat saja, terus nanti mikrofonnya bisa saya hidupkan seperti itu ya. Kembali ke gitu, kalau pakai mic susah. Oke, ya udah kalau gitu mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik terus nanti saya jawab gitu ya, atau mungkin bisa kita diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, sekarang kembali ke jenjang yang ketiga atau di piramid tadi adalah yang paling bawah. Di sini jenjang operasional atau fungsional. Nah, ini disebut juga dengan manajemen pemasaran. Jadi jenjang ini adalah mereka yang istilahnya hubungannya lebih dekat dengan konsumen. Kalau yang dua di atas tadi, yang manajemen puncak itu bisa kita bilang seperti pemimpin perusahaan, seperti direktur semacam itu. Kemudian ini kita kembali ke manajemen pemasaran ya. Nah, peran pemasaran di jenjang ini mencakup yang pertama, merumuskan dan mengimplementasikan program-program pemasaran yang didasarkan pada bauran pemasaran atau kita sebut dengan marketing mix. Oke, di sini marketing mix yang kita kenal ada 4P. Kemudian untuk yang terbaru kita kenal dengan 7P. Nanti pembahasannya ada di belakang. Kemudian yang kedua adalah mengelola hubungan yang harmonis dengan pelanggan dan penyalur. Jadi di sini mereka memang berhubungan langsung dengan konsumen. Bisa dibilang ini adalah ujung tombak dari perusahaan. Kalau misalnya para pekerja atau manajer pada jenjang ini tidak bisa memelihara hubungan baik dengan konsumen, otomatis dia akan kehilangan konsumennya. Dan itu nanti kan dampaknya juga langsung ke perusahaan. Seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat di sini pada jenjang ini pemasaran diutamakan sebagai taktik. Bagaimana strategi kita dalam dalam memancing konsumen agar mereka tertarik dengan produk kita. Bagaimana cara kita promosi,
bagaimana cara kita menarik mereka, dan kemudian yang terakhir dan jangan lupa adalah bagaimana cara kita memelihara mereka agar tetap setia dengan produk yang kita miliki, seperti itu. Nah, ini kan kalau ini dari jenjang manajerialnya. Dari piramid yang ada di depan tadi, yang paling atas itu adalah manajemen puncak. Kemudian yang tengah itu kita kenal dengan manajemen tingkat menengah. Dan kemudian yang bawah manajemen pemasaran. Nah, itu termasuk pada manajemen tingkat bawah. Oke, ini yang pertama untuk manajemen puncak. Nah, dia wawasannya ini harus umum. Jadi dia harus mengerti semuanya tentang taktik perusahaan, tentang pemasaran, juga pokoknya harus mengerti kompleks, dan dia berperan untuk mengambil keputusan. Nah, keterampilan yang dimiliki ini lebih pada konseptual. Jadi dia tidak terjun langsung ke apa istilah, tidak terjun langsung ke konsumen. Jadi dia yang mengonsep apa sih yang mau dilakukan dengan produknya, produk apa sih yang harus kita buat, seperti itu. Nah, untuk prosesnya ini teman-teman sudah pernah ngambil mata kuliah dasar manajemen kan ya sebelumnya, atau mungkin pengantar bisnis. Ya, oke. Nah kan, masih ingat nggak tentang fungsi manajemen? Ada 4. Apa aja, ayo? Oh, dibuka dulu, nggak usah dibuka mas, di sini ada kok, di slide-nya masih ada. Ini, nah di sini ada perencanaan, kemudian nah iya, perencanaan, betul sekali Mbak Titin. Ada perencanaan. Ini perencanaan yang merencanakan itu adalah manajemen pada tingkat puncak ini ya. Nah, kemudian pengorganisasian ini juga masih pada manajemen tingkat puncak. Kemudian untuk manajemen yang tingkat menengah. Nah, yang tingkat menengah ini hubungannya langsung dengan manajemen tingkat bawah bersama-sama. Untuk wawasan yang harus dimiliki untuk manajemen tingkat menengah dan bawah ini adalah fungsional. Nah, untuk yang menengah ini mereka memberi informasi, dan yang bawah ini menjadi penghubung, menjadi lebih ke masalah teknis, yaitu yang berhubungan dengan konsumen itu tadi. Iya Mbak Rita, sudah direkam kok ini. Sudah direkam, sudah jalan kok. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, kembali ke topik. Nah, untuk yang manajemen tingkat menengah ini lebih ke pengarahan dan pengkoordinasian. Untuk lebih mempermudah mengingat fungsi manajemen, saya biasa gunakan dengan singkatan POAC. Nah, yang P adalah planning itu perencanaan, O nya organizing atau pengorganisasian, yang A ini adalah actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, untuk yang PU ini yang melaksanakan adalah tingkat puncak. Kemudian yang A ini tingkat menengah, ini pengarahan dan pengordinasian. Kemudian yang C ini adalah controlling atau pengawasan. Nah, yang melakukan juga manajemen tingkat bawah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran manajemen dalam masalah organisasi. Nah, ini ini untuk peranan manajemen puncak. Tadi kan yang di depan sudah cukup jelas, jadi untuk slide-nya ini mungkin bisa saya skip, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Soalnya waktunya tinggal 30 menit lagi, atau mungkin nanti kita bisa nambah jam juga nggak apa-apa ya. Nah, ini peranan manajemen menengah.